Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan sekarang kita masuk ke Gaptek News. Gaptek News kali ini isinya cukup eksklusif karena gua akan ngebahas atau nge-highlight satu berita aja yang memang ini bakalan gua bocorin ke kalian semua. Jadi hari ini tuh ROG ngirimin gua motherboard yang satu ini. Mungkin kalian cukup familiar sama namanya, tapi sebenarnya angka Romawi yang ada di sebelah sini tuh berbeda. Dan setelah gue tanya-tanya sama ROG, boleh nggak gue bocorin video ini sekarang? Dia bilang katanya silakan aja bocorin untuk motherboard kita yang terbaru ini. Dan ini juga berkaitan dengan Intel yang dimana mereka merilis chipset terbaru, dan chipset terbaru ini juga pastinya untuk CPU terbaru mereka nanti, yaitu Intel Core generasi ke-10 untuk desktop. Oke, jadi di sebelah gua ini udah ada ROG Maximus 12 Hero. Sebelumnya gua itu udah pakai yang namanya ROG Maximus 11 Hero yang biasanya kalian lihat di testbed gua. Motherboardnya ada di sebelah sini, ini bentuknya udah ada CPU-nya juga nempel. Ini CPU yang biasa ada di testbed gua, yaitu Core i5 9600K. Jadi karena ini baru datang motherboardnya dan serinya sama-sama Maximus Hero, kita bakalan lihat aja dulu fisiknya seperti apa perbedaannya, karena untuk CPU-nya sendiri memang belum ada. Jadi mungkin sekitar bulan Mei nanti gue bakalan bahas untuk Intel Core generasi ke-10 itu seperti apa. Jadi kita lihat dulu aja perbedaan secara fisik antara Hero 11 dan juga Hero 12. Karena ini masih baru, jadi mau nggak mau, gue akhirnya melakukan adegan unboxing. Setelah kita buka boxnya seperti ini, kita langsung bisa ngeliat motherboardnya. Jadi bukan aksesoris dulu yang paling atas. Seperti biasa packagingnya ROG selalu premium, karena ya memang ini produk flagship. Kalau misalkan dibungkusnya biasa-biasa aja, pastinya nggak akan jadi terkesan mewah. Sebelum kita masuk ke aksesorisnya, karena paling atas ini bagian motherboard, kita langsung bandingin aja ya. Untuk Maximus 12 Hero Wi-Fi dan juga Maximus 11 Hero Wi-Fi. Kita kesampingin sebentar. Kita lihat secara sekilas. Oke, kita lihat sekilas di sini dulu ya. Perbedaannya kalau misalkan kita lihat langsung, itu pasti kalian bisa langsung ngelihat jelas bahwa di seri Hero 12 ini dia memiliki bentuk yang lebih beefy daripada di seri 11. Lalu kalau misalkan gua harus bandingin lagi seperti ini, itu kalau kalian lihat pasti kalian bakalan nyadarin bahwa power phase antara Hero 11 dan juga Hero 12 itu berbeda. Dimana konfigurasinya untuk si Hero 11 ini dia menggunakan 10 phase, yaitu 8+2, sementara untuk di Maximus 12 Hero itu dia pakai 16. Konfigurasinya itu adalah 14+2. Kalau gue baca-baca dari slide-nya ROG yang dikirimin ke gue, itu untuk power phase-nya dia menggunakan IR3555. Lalu kalau diperhatiin lagi juga di bagian heatsink VRM-nya, ini sangat-sangat berbeda, karena kalau ini kalian perhatiin di bagian dalamnya itu benar-benar ada heatsink yang tebal banget dan dia ngelingkar seperti berbentuk huruf C ya. Sementara kalau misalkan kita ngelihat di Maximus 11 Hero di generasi sebelumnya, itu dia masih letter L dan ini heatsinknya juga lebih kecil, bahkan jauh lebih kecil daripada si Maximus 12 Hero. Yang berarti itu menandakan memang power yang dibutuhkan untuk Intel Core generasi ke-10 nanti mungkin memang akan jauh lebih besar, khususnya untuk CPU Core i9-nya nanti mungkin. Lalu kalau dilihat perbedaannya lagi, di sini sebenarnya soketnya udah berbeda, karena untuk di Z490, untuk chipset Z490, ini soket yang digunakan adalah LGA 1200. Jadi ini hanya mendukung untuk CPU Intel Core generasi ke-10 aja. Jadi kalau misalkan dipasang Core i5 9600K itu udah nggak bisa sama sekali. Karena kalau Z390 itu kan dia masih mendukung juga untuk Intel Core generasi ke-8 ya, untuk LGA 1151-nya. Tapi di Z490 benar-benar eksklusif, sementara ini hanya untuk si Intel Core generasi ke-10 aja. Lalu untuk RAM, di sini RAM untuk 12 Hero itu
dia ada tulisan Optimum 3. Sebenarnya di sini juga udah ada Optimum 2, tapi belum terlalu di-highlight sama ROG entah kenapa. Dan keduanya udah mendukung baik itu Hero 11 ataupun Hero 12. Ini sama-sama udah mendukung double capacity memory ya. Jadi untuk RAM-nya, meskipun ini ada 4 slot, itu udah bisa mencapai kapasitas 128 GB. Dengan syarat kalian harus menggunakan double capacity memory. Contohnya seperti Trident Z Neo DC kalau nggak salah namanya. Nah, jadi satu kepingnya itu bisa sampai 32 GB. Konfigurasinya dual channel karena ini adalah platform mainstream, bukan platform HDT. Jadi bedain ya, 4 DIMM dual channel dan juga HDT yang biasanya rata-rata punya 8 DIMM quad channel. Untuk OC-nya di spesifikasi Mobonya kalau ngelihat boxnya itu bisa sampai 4800 plus MHz, dan 4800-nya juga katanya udah bisa double capacity. Sama-sama menggunakan 4+8 pin untuk kedua motherboard ini, dan kalau dicek lagi perbedaannya secara fisik, di sini perbedaannya ada di slot M.2-nya, dimana untuk Maximus 12 Hero Wi-Fi itu dia udah punya 3 slot M.2 NVMe. Sayangnya untuk PCI Express di Z490 ini ternyata dia masih belum mendukung yang namanya PCI Express generasi keempat. Jadi ini masih PCI Express generasi ketiga untuk Z490. Kabar-kabarnya sih beberapa Z490 katanya sih bakalan ada yang dukung PCI Express generasi keempat ya, tapi nggak tahu karena ini udah produk yang cukup flagship menurut gue, dan ternyata belum ada PCI Express generasi keempat. Perkembangannya lagi juga yang namanya Intel tuh biasanya paling jago di bagian I/O, dan untuk Z490 ini sekarang I/O-nya udah semakin banyak. Kalau kita bandingin dari Maximus 12 ke Maximus 11, ini juga perbedaannya lumayan jauh, dimana di sini Ethernet-nya masih cuma ada 1, di sini cuma ada 2,5 gigabit doang. Sementara kalau di sini dia udah ada yang 5 gigabit plus 1 gigabit. Udah ada Thunderbolt juga, habis itu ini Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, sementara ini Wi-Fi-nya masih AC untuk Wi-Fi-nya. Kalau untuk slot fan kurang lebih sama, cuma penempatannya aja yang sedikit berbeda sih, dan tentunya dari segi desain juga hampir nggak terlalu mencolok perbedaannya, dan kurang lebih seperti itu preview secara fisik untuk Maximus 12 Hero Wi-Fi. Gue nggak sabar banget sih sebenarnya pengen nge-review Intel Core generasi ke-10 itu gimana, tapi memang sepertinya belum bisa karena memang dari Intelnya dan dari ROG-nya sendiri memang belum waktunya. Nanti mungkin pertengahan Mei, mudah-mudahan gue udah bisa rilis reviewnya itu seperti apa. Oke, ini gue pinggirin dulu. Lalu sekarang kita cek aksesoris yang bakalan kita dapetin kalau misalkan kita beli motherboard ini. Maximus 12 Hero Wi-Fi ini kabar-kabarnya bakalan dijual dengan harga sekitar 7 jutaan. Jadi kalau misalkan lu harus bandingin ke kompetitornya yaitu X570 dengan seri yang sama, yaitu Crosshair 8 Hero gitu misalkan, ini punya harga yang mirip banget. Dan menurut gua ini memiliki tampilan yang lebih premium daripada Crosshair 8 Hero Wi-Fi, dan semoga memiliki performa yang juga sangat bersaing dengan kompetitornya ya. Oke, aksesorisnya yang didapetin pertama ada manual book. Lalu di dalam manual book ini ada ucapan terima kasih dari ROG. Biasanya produk premium selalu kayak begini. Nah, tapi nih tumben-tumbenan nih sekarang ROG ngasih ini lagi. Seingat gua waktu itu di zamannya chipset apa gitu, itu udah nggak pakai CD lagi tapi pakai USB, pakai flash disk. Tapi sekarang dikasih CD lagi untuk drivernya. Lalu ada stiker. Stikernya sekarang lebih sedikit ya, tapi desain stikernya lebih keren, sama bahan stikernya lebih keren, nggak stiker yang biasa-biasa aja. Lalu di bawahnya lagi itu masih ada. Ini ada apa sih ini, buat motherboard ya, yang kakinya itu ya. Habis itu ini ada kabel RGB header. Habis itu ini ada power yang dari casing untuk nyolokin di bagian mana nih, bagian CD-nya. Kalian bisa langsung colokin sini karena di sini udah ada petunjuk-petunjuknya. Nanti kalian tinggal colokin ke motherboardnya itu, jadi nggak ribet-ribet lagi. Biasanya kan kayak ngeracik bom gitu. Jadi ini mempermudah. Lalu di sini ada fan juga.
Di sini ada fan kecil yang mungkin tujuannya nanti bisa buat ngedinginin chipset. Bisa ditaruh di sini gitu. Atau mungkin kalau misalkan mau ditaruh di bagian VRM sih susah sih. Harusnya ini ditempelin di bagian chipset. Kalau mau dipakai, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Lalu selanjutnya ini ada apa lagi nih? Ini ada RGB header juga. Jadi ada dapat 2 RGB headernya. Ini sama sih buat casing. Ini ada antena WiFi, tentunya ini udah mendukung WiFi 6 ya, karena memang bawaannya udah WiFi 6. Jadi kalian bisa pakai ini kalau misalkan kalian mau menggunakan WiFi dengan kecepatan yang maksimal. Lalu ada bonus tambahan, ini strap seperti gantungan kunci atau gantungan tas buat aksesoris kalian. Atau mau dijual lagi juga di Tokopedia boleh. Habis itu ada kabel SATA. Kabel SATA ada berapa nih? Ada 4. Totalnya dapatnya lumayan buat naruh-naruh SSD SATA. Habis itu ada ini apa sih? Ini tuh 3M. Ini lem yang mungkin kalian juga nggak bakalan pakai. Ini ada 3M lagi, kenapa dipisah gitu? Padahal tinggal digabungin aja jadi 3. Kenapa harus dipisahin? Lalu ini paling terakhir ada nih, gue belum baca buku manualnya nih. Untuk apa nih? Oh, ini untuk fan. Kenapa sih nggak disatuin aja gitu ROG ya? Ini kan gunanya buat fan, jadi disatuin aja gitu. Jadi orang nggak bingung. Jadi ini bracket untuk fan-nya kalau misalkan kalian mau pasang. Oh, ini bisa buat VRM juga nih berarti nih harusnya. Kalau misalkan ada bracket gininya. Oke. Dan terakhir ini yang gua nggak bisa buka. Dan karena ROG bilang katanya kalau mau bocorin aja. Mungkin gua bakalan pasang ini dan nanti bakalan gua kasih lihat sedikit BIOS-nya. Buat kasih unjuk ke kalian kira-kira gimana Intel Core generasi ke-10. Kurang lebih seperti itu aja sih highlight gua kali ini. Semoga videonya tidak membosankan karena cara unboxing gua memang jelek sekali ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Nanti di akhir kita bakalan coba lirik-lirik sedikit. Kira-kira Intel Core generasi ke-10 itu gimana. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini menarik buat kalian, follow sosial media gua. Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek, gua Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.